Nah, ada yang lebih hebat lagi. Hanya satu golongan saja, tidak ada yang lain. Orang ini bukan sekedar dipanggil, tapi saat masuk surga dari semua pintunya, ada yang ditontonkan oleh Allah di seluruh penghuni langit dan bumi. Semua menyaksikan. Ada anak yang bisa menggandeng tangan kanannya bapaknya, kirinya ibunya, di sampingnya istrinya atau suaminya, di belakangnya anak cucu keturunannya. Semua keluarga besar digandeng ke surga. Siapa orang ini? Rahasianya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jawabannya ada di Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata Allah, ada orang-orang yang akan masuk surga melalui surga Aden. Dia gandeng bapaknya yang soleh beriman, dia gandeng ibunya yang soleh. Orang lain sibuk dengan dunia, orang tua ini berinvestasi dengan akhirat. Dia gandeng suaminya, gandeng istrinya, semua keluarga di belakang. Hebatnya, ketika masuk semua pintu surga, malaikat menyambutnya di setiap pintu surga. Kata malaikat, salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya kamu masuk ke sini, anak, karena sabar saat di dunia. Sabar saat lelah, sabar saat dicaci, sabar saat malas. Selamat Anda bisa masuk sini. Siapa orang-orang ini? Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Thumma awrasnal kitab alladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika mereka dipilih oleh Allah dan mengamalkan Qurannya, maka jawabannya di ayat ke-33. Jannatu, dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha. Ahli Quran ini akan masuk ke surga Aden. Bedanya dengan ayat yang ini, diberikan tambahan bonus di sini. Yuhallawna fiha min asawir. Orang-orang ini saat akan masuknya diberikan perhiasan dulu. Jadi kepalanya diberikan mahkota, diberikan jubah, dibedakan dengan yang bukan ahli Al-Quran. Terakhir, adapun orang yang menjauh dari Al-Quran, yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, maka orang ini akan mendapatkan dua kerugian saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerugian pertama, dia berpeluang tidak akan pernah mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Anda senang baca Al-Baqarah saja dengan Ali Imran, itu kata Nabi, di hari kiamat saat hisab, dua surat itu akan menjadi pelindung kita dari kesulitan kiamat. Yang kedua, mohon maaf, Qurannya tidak akan pernah meminta kepada Allah untuk memasukkan dia ke dalam surga. Maka itulah diantaranya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunjukkan oleh Allah dengan mencintai Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apakah benar jika ada rasa sombong sedikit, walaupun sedikit, mengakibatkan kita gagal memasuki pintu surga manapun, Pak Ustadz? Bukan kita kali ya, orang lain saja lah ya. Baik, kita tidak berharap demikian. Baik, sombong itu penyakit iblis yang pertama. Dan itu yang mengeluarkan dia dari rahmat Allah. Quran surah kedua ayat 34. Ya, paling kiri di pertengahan, Quran surah kedua ayat 34. Kejadiannya terjadi di Quran surah ke-7 ayat ke-12 sampai 13. Ini makhluknya jin yang bermaksiat. Quran surah ke-18 ayat ke-50, paling kanan pertengahan. Lalu kemudian muncul hadis qudsi mengharamkan sifat sombong dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Quran surah 2 ayat 34, kalimat sombong pertama di Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada semua malaikat dan jin yang hadir pada saat itu, hormat kalian kepada Adam, sujud. Bukan sujud menyembah tapi hormat. Fasajadu, semua hormat sujud. Malaikat, jin taat, semua hormat. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk sujud hormat, wastakbar, karena sombong. Aba wastakbar, karena sombongnya dia tidak mau hormat. Dari mana taunya sombong? Dijelaskan di Quran surah ke-7 ayat 12 sampai 13. Kata Allah, "Ma mana'aka alla tasjud id amartuk." Hei kamu, kenapa enggak mau sujud saat saya perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, ini perintah saya. Kalau kalian enggak sujud, termasuk hamba enggak sujud, enggak sholat semuka langit dan bumi, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Ini perintah saya, kata Allah. Kenapa kamu sombong di hadapan saya? Apa jawab iblis? Ana khairun minhu, khalaqtahu min narin wa khalaqtahu min tin. Ya, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak level yang tinggi, hormat kepada yang rendah. Sombong. Apa jawab Allah? Qala fakhruj. Keluar kamu. Tidak layak untuk engkau berbuat seperti itu. Siapa iblis yang dimaksud di sini? Adalah jin yang fasik. Quran surah ke-50 ayat ke-18.
Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa min amri rabbi. Asalnya jin yang sangat taat kemudian fasik. Fasik itu bermaksiat dari Allah dan enggak mau tobat. Bermaksiat dari Allah dan tidak mau tobat. Itu yang membedakan setan dengan manusia. Setan maksiat enggak mau tobat. Manusia maksiat mau tobat. Jadi kalau ada manusia bermaksiat tidak mau tobat, patut diduga apakah dia manusia atau setan. Ini masalahnya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham barangkali kami simpulkan bahwa saking sayangnya Allah diberikan kita kesempatan untuk memasuki surga dengan ragam aktivitas yang biasa bisa kita pilih dan kerjakan. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada kita sehingga membuat semua alternatif dan menginginkan semua hambanya ke surga. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil jannah, taqabbal minna kulla a'malina. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli-ahli surga yang beraktivitas di bumi. Dan mohon ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah, jadikan kami termasuk hamba-hambamu yang menyenangi beramal soleh untuk menyiapkan pertemuan kami denganmu di akhirat kelak. Allahumma ja'alna ya Allah mimman yatasawwat fihi abwabul jannah yaumal qiyamah. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, jadikan kami termasuk orang-orang yang dipanggil bersahutan oleh pintu-pintu surga. Kami merandukan pertemuan itu ya Rabbana alamin. Waj'alna ya Allah min ahli al-Quran alladzina yadkhuluna al-jannata yamsikuna aba'ahum wa ummahatihim wa dzurriyyatihim. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Quran yang mampu menggandeng tangan ibu kami, tangan ayah kami. Kami mohon ya Allah, ibu kami yang melahirkan kami, ayah kami yang merawat kami, keluarga kami tatap dalam kehidupan dunia. Jangan pisahkan kami dengan mereka di akhirat. Masukkan kami ke surga dengan perhiasan terbaik yang telah Engkau janjikan. Allahumma laqad da'awnaka kama amartana fa'ajib du'ana kama wa'adtana. Ya Allah, kami telah bermohon seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Engkau janjikan. Jika kami telah berusaha berikhtiar selama kami hidup sampai wafat belum Engkau kabulkan juga, maka mohon tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepadamu untuk mendapatkan rahmat-Mu. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, i'tarafna bidhunubina wa arifna ya Allah birahmatikal wasi'ah. Ya Allah, kami mengakui kami berbuat banyak dosa, tapi kami berharap dari luas dan samudra ampunan dan rahmat-Mu. Allahumma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.